Bab 721, Awal dari Badai. Di dekat inti multiverse, Istana Lancius mengambang di tengah gelombang besar energi ungu. Pemandangan merah tua itu seperti binatang yang haus darah saat energi kacau membentuk pusaran. Retakan berwarna merah darah muncul dan sejumlah besar energi mengalir ke segala arah. Pada saat yang sama, hal itu memunculkan kekuatan mengerikan yang seperti lapisan demi lapisan gelombang besar, yang terus terakumulasi. Kita hampir sampai. Lancius mengamati pemandangan di luar istana. Ini adalah inti dari multiverse, yang terkait dengan stabilitas ruang-waktu secara keseluruhan dan di seberangnya adalah Istana Zeno, tempat tinggal Zeno. Ada juga versi miniatur dari 12 alam semesta, yang memainkan peran penting dalam mentransmisikan hukum magis ke-12 alam semesta melalui energi yang tak ada habisnya dan terus mengalir. Malaikat kegelapan menghentikan istana di sini, menghalangi pengoperasian hukum multiverse sampai batas tertentu, sekaligus memberi mereka kekuatan untuk menciptakan dunia baru. Rencana mereka adalah untuk sepenuhnya memblokir hukum multiverse, dan kemudian mengatur node ruang waktu di 12 alam semesta untuk mensimulasikan kemampuan pengontrol ruang waktu dan menciptakan ruang waktu yang benar-benar baru. Karena hukum multiverse akan ditekan dan diblokir oleh istana magis, jika operasinya dilakukan dengan benar, dunia yang baru lahir kemungkinan besar tidak akan memiliki sistem Zeno. Alsi, kalian keluar dan masuki setiap alam semesta, dan atur simpul ruang waktu sebelum para malaikat itu punya waktu untuk merespons. Lancius memerintahkan bawahannya dengan ekspresi agak bersemangat, lalu menoleh ke Badis, saya juga meminta bantuan Badis dan yang lainnya, rencana ini harus berhasil. Tidak mungkin ada kegagalan. Serahkan pada kami. Malaikat kegelapan Badis Parubaya mengangguk dengan penuh semangat. Karena ini terkait dengan apakah rencana penghancuran di masa depan dapat terlaksana dengan lancar, apakah itu malaikat hitam berjubah hitam di bawah komando Lancius atau malaikat hitam berjubah abu-abu di bawah komando Badis, mereka semua memperlakukannya dengan sangat serius. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, Zeno dan yang lainnya akan waspada di masa depan, dan mereka tidak akan dapat menemukan kesempatan kedua. Berangkat, mengikuti perintah ini, kecuali Lancius, yang tetap tinggal untuk mengendalikan istana malaikat, 9 malaikat hitam berjubah hitam berubah menjadi seberkas cahaya seperti sambaran petir dan menembus kehampaan dan dengan cepat memasuki 12 alam semesta. Malaikat kegelapan berjubah abu-abu mengikuti dari belakang, dan 14 sosok perlahan-lahan tenggelam dalam kehampaan. Saat ini, krisis multiverse yang sebenarnya telah dimulai. Karena total ada 23 malaikat kegelapan yang memasuki alam semesta, termasuk malaikat kegelapan tingkat malaikat agung seperti Badis, hampir setiap alam semesta harus menghadapi ancaman dari 2 malaikat kegelapan. Tentu saja, sebelum rencana itu dilaksanakan, para malaikat kegelapan akan bersembunyi untuk sementara waktu. Ketika node ruang waktu diatur, mereka akan menyerang pada saat yang sama dan memberikan pukulan dahsyat ke-12 alam semesta, sementara Lancius juga akan menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan setiap node ruang waktu untuk mensimulasikan kemampuan ruang waktu, pengontrol, dan membalikkan ruang waktu untuk menciptakan dunia baru tanpa sistem Zeno. Inti dari multiverse, tempat yang penuh dengan energi kacau. Lancius dengan hati-hati mengendalikan istana saat dia secara bertahap menekan hukum Zeno yang mengisi kembali setiap alam semesta, sambil menjaga kontak dengan malaikat kegelapan lainnya. Mata Lancius yang menyihir menatap ke ruang di mana awan ungu bergolak saat dia menunjukkan cibiran di wajahnya yang dingin. Universe 7, di beberapa planet Qian. Hah, apa yang sedang terjadi di seluruh dunia? Mengapa ada begitu banyak malaikat berlarian? Loli kecil Eve yang mengenakan jaket bergaris merah tampak cemas melihat pemandangan di bola kristal. Meskipun dia bilang dia tidak ingin diganggu dengan malaikat kegelapan, dia tetap mengamati pusat multiverse, yang membuatnya menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebelumnya hanya ada beberapa malaikat kegelapan, tapi sekarang mereka telah berubah menjadi puluhan. Sebagai perbandingan, jumlah malaikat di multiverse jauh lebih sedikit. Apakah akan ada bencana? Eve tertegun dan dahinya yang halus berkerut. Dia mulai berpikir apakah dia harus membuat persiapan dan mencari tempat yang lebih aman untuk bersembunyi. Bagaimanapun, menyelamatkan nyawanya sendiri lebih penting. Namun jika seluruh multiverse jatuh, tidak ada tempat yang aman. Ini adalah krisis internal dalam sistem Zeno. Sepertinya tidak menyentuh ruang waktu secara langsung, jadi alam waktu tidak boleh ikut campur, kan? Eve berpikir dengan ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, 3 atau 4 hari telah berlalu, dan sudah tepat 10 hari sejak Xiaya mengetahui rencana malaikat kegelapan. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi spasial dengan sedikit riak menyapu inti multiverse, dan segera menyebar ke 12 alam semesta. Pada intinya, Lancius merentangkan tangannya, wajahnya yang tenang berubah menjadi kegembiraan. Lihat, ini akan segera berhasil, selama dunia baru lahir tanpa keberadaan Zeno, keinginan lamaku dapat terpenuhi. Era Zeno, lebih baik hancurkan saja. Mata Lancius penuh kegilaan. Selama rencananya berhasil, setelah dunia yang benar-benar baru tercipta, mereka akan memiliki dunia yang luas sebagai markas mereka. Mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Saat itu, jika mereka merencanakannya dengan matang, menggulingkan era Zeno bukan lagi mimpi. Setelah beberapa saat, Lancius menahan kegilaannya dan mulai mengendalikan istana dengan hati-hati untuk menekan hukum Zeno, dan pada saat yang sama menghubungi malaikat kegelapan lain yang telah memasuki 12 alam semesta. Alsi,
Badis, kalian harus bertindak cepat. Zeno dan yang lainnya akan segera mengetahui perubahan hukum dunia, kita tidak punya banyak waktu, kita harus menyelesaikan rencana kita sebelum perubahan itu tiba. Jangan khawatir bos, kami siap bertindak. Selama kita mengambil tindakan, tidak akan menjadi masalah untuk menghentikan para malaikat itu. Saat para malaikat itu mengetahui hal ini dan datang, mungkin rencana kita sudah berhasil. Badis berkata dengan percaya diri. Kecuali Badis, yang bertanggung jawab atas satu alam semesta sendirian, malaikat kegelapan lainnya telah membentuk pasangan, dan ada dua malaikat hitam di satu alam semesta. Yang satu bertanggung jawab untuk menghentikan malaikat, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk menjaga pengoperasian simpul ruang waktu. Selama waktu singkat berlalu, undang-undang baru akan dihubungkan, dan bahkan Zeno pun tidak akan berdaya saat itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa imam besar dan selusin malaikat telah lama mengamati perubahan di multiverse seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Fluktuasi aneh ini merupakan gangguan ruang waktu. Apa sebenarnya rencana malaikat kegelapan? If hanya berani memata-matai secara diam-diam, tapi apa yang terjadi selanjutnya di multiverse mengejutkannya. Gelombang kecil muncul di luar angkasa, dan seseorang tidak dapat menemukannya tanpa pengamatan yang cermat, tetapi inkarnasi If sebelumnya adalah Toa, pengontrol ruang waktu. Meskipun kekuatannya kini telah menurun, dia masih menemukan kelainan dalam ruang waktu. Inilah tanda-tanda alam semesta paralel akan segera lahir. Pada saat yang sama, di sarang waktu di ujung ruang waktu, Kai tertinggi waktu Kronoa juga menemukannya dan sedikit mengernyit, apakah ini yang diperintahkan Siaya untuk saya perhatikan? Karena fluktuasi kali ini telah melanda seluruh multiverse, meskipun aktivitasnya kecil, kemampuan ruang waktu telah diaktifkan di hampir 12 alam semesta pada saat yang sama, jadi selain Kai tertinggi waktu Kronoa alam semesta 7, yang tertinggi Kai waktu yang bertanggung jawab atas alam semesta lain juga secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke bawah. Fluktuasi ruang waktu, mungkinkah pengontrol ruang waktu secara sewenang-wenang merusak ruang waktu? Praktik melakukan perjalanan melintasi waktu dilarang oleh para dewa. Beberapa Kai tertinggi waktu bereaksi bersama dan mulai menyelidiki. Bahkan setelah sekian lama, mereka tidak menemukan masalah apapun di alam semesta ruang waktu di bawah yurisdiksi mereka, sehingga mereka mengalihkan perhatian mereka ke multiverse tempat Siaya berada, tempat mereka menemukan anomali tersebut. Hei, ini hanya fluktuasi kecil. Biasanya itu tidak cukup untuk menyebabkan gangguan dalam ruang waktu. Apakah ini hanya masalah kecil? Semua Kai tertinggi waktu menjadi bingung. Babak 722, dua dalam satu alam semesta. Kai waktu tertinggi ini biasanya hanya peduli pada alam semesta dan alam semesta paralel yang mereka pimpin. Hal ini benar di masa lalu karena kelahiran alam semesta paralel sering kali disebabkan oleh perjalanan waktu yang dilakukan seseorang atau tindakan gelisah dari pengontrol ruang waktu. Sebagian besar permasalahan terkonsentrasi pada alam semesta tertentu. Tapi kali ini berbeda. Untuk mengalihkan perhatian Time Realm, dan juga untuk meniru kemampuan pengontrol ruang waktu, Lancius memecah semua perubahan menjadi bagian-bagian kecil dan mendistribusikannya ke 12 alam semesta. Oleh karena itu, untuk satu alam semesta, gangguan ruang waktu yang muncul bukanlah kekerasan, dan hanya ketika fluktuasi ke-12 alam semesta dihubungkan bersama, multiverse baru dapat ditumbangkan. Jadi untuk saat ini, Kais waktu tertinggi yang memantau setiap ruang waktu belum mengetahui rencana Lancius. Selain itu, Lancius secara pribadi bertanggung jawab untuk menekan hukum multiverse di area inti, dan ini memberikan peluang besar bagi malaikat kegelapan lainnya. Dunia baru yang lahir dengan cara ini sebagian besar tidak akan memiliki sistem Zeno. Hehe, bahkan jika Time Realm kemudian menemukan trik ini, itu akan terlambat. Lancius yakin bahwa pada saat itu bahkan alam waktu hanya akan menutup mata terhadapnya, dan tidak menghancurkan dunia yang baru lahir, karena pada saat itu, kecuali sistem Zeno, dunia baru lainnya akan sama persis dengan multiverse dengan makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya. Di perpustakaan di akhir ruang waktu. Sejak Kai tertinggi waktu Kronoa mengetahui tentang malaikat kegelapan dari Siaya, dia menemukan sesuatu yang aneh dari petunjuk, dan kemudian menyelidikinya. Apa yang terjadi di multiverse akhirnya muncul di depan matanya. Dia dengan bingung melihat situasinya dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Masuk akal jika ini juga merupakan insiden ruang waktu, dan ini harus menjadi tanggung jawabnya, tetapi ini juga merupakan pertarungan antara sistem Zeno dan sisa-sisa kuno. Berdasarkan prinsip penghindaran, Time Realm tidak boleh melakukan intervensi, tetapi jika malaikat kegelapan dibiarkan mengamuk, akan ada konsekuensi yang tidak terduga. Yah, pertama-tama aku harus melaporkannya ke Time Realm. Wajah Kronoa berangsur-angsur menjadi rileks, dan dia melaporkan penemuannya ke tingkat atas melalui buku awal dan akhir berwarna merah ungu. Sekarang, dia harus menunggu dan melihat bagaimana reaksi dunia waktu. Apakah itu akan menurunkan tim patroli waktu atau tidak, dia tidak memiliki kendali atas hal itu. Oh, ya, aku harus memberitahu Siaya dan yang lainnya lagi. Kronoa berpikir sejenak, lalu mengirim pesan lain ke Siaya. Setelah beberapa saat, melihat kata-kata, saya tahu, di jawaban Siaya, Kronoa tersenyum tipis dan kemudian melanjutkan mencatat informasinya dengan tenang. Dia sudah memenuhi tugasnya. Alam semesta 10, di planet Dewa Penghancur yang hijau.
Setelah menerima pesan dari Kronoa, Siaya membalasnya lalu berkata kepada Kusu, Kronoa telah mengetahui pergerakan malaikat hitam, kita harus bertindak cepat dan ganas. Kusu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mulai mencari keberadaan malaikat kegelapan dengan tongkatnya. Di Universe 10, Kusu memiliki otoritas yang besar. Segera, dia menemukan mereka di galaksi di dunia fana dan berkata dengan suara gemetar, Siaya sama, ada dua malaikat kegelapan di alam semesta 10. Siaya bergidik dan alisnya berkerut saat dia bergumam, ada dua. Ini merepotkan. Dia sudah lama mengetahui dari Shenron bahwa jumlah malaikat kegelapan telah meningkat, tetapi mengirim dua orang ke satu alam semesta. Malaikat kegelapan ini benar-benar muncul dengan kekuatan penuh. Apa yang ingin mereka lakukan? Dia melirik ke arah Kusu, dengan ukuran tubuhnya yang kecil, dia hanya bisa menghentikan satu dan dia bahkan mungkin tidak bisa meraih kemenangan. Jika situasi di alam semesta 10 seperti ini, saya khawatir alam semesta lain mungkin juga serupa. Siaya mau tidak mau mengkhawatirkan keluarganya di alam semesta 7. Bisakah Whis menghentikan dua malaikat sendirian? Dia menggelengkan kepalanya, karena saat ini mereka harus segera menangani masalah Universe 10, dan kemudian bergegas ke Universe 7 secepatnya. Ini adalah pertempuran di mana perubahan kecil dapat mempengaruhi segalanya, dan kecelakaan di alam semesta manapun dapat menyebabkan bencana. Sebaliknya, Whis yang lebih kuat darinya mungkin lebih mampu melindungi alam semestanya sendiri. Kusu, beritahu aku lokasi kedua malaikat kegelapan. Saya akan menggunakan transmisi instan untuk membawa Anda ke sana. Sekarang bisa dikatakan waktunya hampir habis. Jika mereka menyia-nyiakan 1 menit pun di sini, hal itu dapat menyebabkan kecelakaan. Untuk mencapai lokasi mereka paling awal, dia harus menggunakan transmisi instan karena space warp skala besar Kusu masih sedikit lebih lambat. Kusu mengangguk dan memberitahunya lokasi malaikat kegelapan. Setelah mendapatkan lokasi tepatnya, Siaya menenangkan diri dan meraih tangan Kusu dan meluncurkan transmisi instan. Sebuah cahaya menyala, dan Siaya serta Kusu menghilang dari planet Dewa Penghancur. Dunia fana, galaksi yang tidak diketahui. Karena letaknya jauh dari pusat alam semesta, galaksi ini sangat kacau, dan di langit malam alam semesta berwarna merah tua, sedikit pun cahaya bintang jarang terlihat. Di kejauhan terlihat beberapa bintang tersebar berkelap-kelip memberikan rasa hangat di kehampaan dan kehampaan alam semesta. Wosh! Siaya dan Kusu muncul di ruang ini. Setelah dia melakukan sedikit pencarian melalui indranya, Siaya menemukan bahwa ruang waktu di sini cukup lemah, sama seperti lokasi planet Vegeta. Dark Angel memilih lokasi simpul ruang waktu di sini, yang harus dipertimbangkan. Setelah pencarian kasar, Siaya tidak menemukan tanda-tanda malaikat kegelapan. Kusu, di mana mereka? Siaya bertanya. Tunggu sebentar, aku akan mengungkapkannya. Kusu menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tongkatnya di kehampaan. Gelombang berkilau menyebar dan sebuah galaksi besar muncul di depan Siaya. Di tengahnya ada planet besar berwarna kekuningan, dan ada lubang hitam gelap gulita dan terdistorsi di kejauhan. Batas tajam tersebut terdistorsi menjadi busur oleh gaya gravitasi yang kuat, yang dapat menyebabkan orang merasa mati rasa pada pandangan pertama. Kusu menghindari lubang hitam dan menunjuk ke planet kekuningan, kedua malaikat hitam berada di planet yang sangat besar itu. Siaya mengangguk, hati-hati, ayo mendekat. Mereka berdua berdiskusi sebentar karena mereka akan menghadapi dua malaikat kegelapan kuno, dan tidak mungkin menghadapi mereka secara langsung dengan kekuatan mereka, jadi Siaya berencana untuk melakukan serangan diam-diam. Dengan hati-hati mendekati planet kekuningan itu, Siaya mendarat di sana. Planet yang sangat besar ini memiliki gravitasi yang sangat kuat yang sudah mendekati gravitasi bintang neutron. Umumnya, orang-orang dengan kekuatan pertempuran kurang dari 10.000 akan langsung dihancurkan menjadi pasta daging ketika mereka mendarat di atasnya, namun bagi para ahli seperti Siaya dan Kusu, gravitasi ini sama saja dengan tidak ada apa-apa. Dengan hati-hati melewati gugusan pegunungan, mereka segera mendekati lokasi malaikat kegelapan. Alih-alih terus terbang, mereka berhenti dengan hati-hati. Mereka bersembunyi di balik lereng bukit kecil dan mengamati tempat yang jauh dengan cermat. Di tempat yang paling terlihat, mereka bisa melihat sebuah istana kecil didirikan di sana, dikelilingi sepenuhnya oleh pola-pola rumit, yang sekilas bisa membuat orang bingung, tapi Siaya tidak berani meremehkannya. Jika dia tidak salah menebak, pola-pola ini seharusnya menjadi kunci untuk menciptakan dunia baru yang disebutkan Shenron. Dan malaikat kegelapan berjubah hitam dan berjubah abu-abu ada di sana, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Babak 723, melawan malaikat kegelapan. Siaya sama, mereka berdua sangat kuat. Saya mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Kusu sedikit gugup saat dia berkata. Universe 10 adalah rumahnya di mana dia bisa menekan malaikat kegelapan untuk sementara waktu, tetapi tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Ketika beberapa tahun yang lalu Dark Angel Via memasuki Universe 10, Kusu harus bekerja sama dengan Whis, Vados dan Marcarita untuk menghadapi Via dan Demigra, dan itu membutuhkan waktu yang lama bahkan ketika 2 vs 1. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara malaikat di alam ilahi tingkat keempat sangat kecil, mungkin karena mereka dilahirkan dari hukum, dan tidak ada satupun dari mereka yang lebih kuat dari yang lain di keadaan awal, dan hanya karena Kusu masih muda sehingga dia tidak terampil seperti Whis dan yang lainnya dalam mengendalikan kekuatannya. Melirik Kusu, Siaya menepuk kepalanya dan mengeluarkan botol kecil dan meletakkannya di tanah. Kamu tidak perlu menyerang dengan paksa, kami di sini untuk melakukan serangan diam-diam.
Saya akan menggunakan Evil Containment Wave untuk menyegel satu malaikat kegelapan terlebih dahulu, sehingga yang tersisa akan mudah ditangani. Mata cerah Kusu bersinar karena kegembiraan. Siaya adalah ahli di puncak alam ilahi tingkat ketiga. Dengan kekuatan ganda yaitu God of Destruction dan God of Time, ia bisa dikatakan sangat sakti, apalagi setelah memahami Ultra Instinct, ia belum mencapai kondisi pikiran dan emosi, serta tanpa kekurangan apapun. Meskipun masih ada beberapa perbedaan dari alam ilahi tingkat keempat, teknik magis gelombang penahanan jahat akan menjadi kunci untuk membalikkan keadaan selama pertempuran. Tentu saja, baik Siaya maupun Kusu tahu bahwa mereka hanya memiliki satu peluang, dan jika gagal, akan sulit menemukan peluang berikutnya untuk menyerang. Dia menyuruh Kusu untuk mundur sedikit lalu membuka botolnya dan bersiap meluncurkan Evil Containment Wave ke salah satu malaikat kegelapan di kejauhan. Tapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tampaknya menyadari sesuatu, salah satu malaikat kegelapan tiba-tiba menghilang. Oh tidak, pikir Siaya saat melihat ini. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan pupil matanya mengecil. Dia tahu mereka mungkin telah ditemukan. Malaikat dan dewa penghancur alam semesta 10, bagaimana kamu menemukan kami? Suara yang sedikit sarkastik terdengar di telinganya. Siaya berbalik dan menemukan malaikat hitam berjubah abu-abu berdiri di belakang mereka, menatap mereka dengan tatapan mengejek di matanya. Banyak pemikiran terlintas di benaknya, dan Siaya berteriak kepada Kusu. Tidak bagus, kita sudah ketahuan, abaikan rencananya dan segera serang. Setelah dia selesai berbicara, dia melancarkan serangan sengit ke arah malaikat kegelapan. Kusu pun menurut, mengangkat tongkatnya dan berkoordinasi dengan gerakan Siaya. Bang, 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 kilat menyambar dan percikan api muncul seolah-olah logam sedang bertabrakan. Siaya merasakan lengannya sedikit mati rasa, dan dia terlempar ke belakang. Batuk, dia mengeluarkan seteguk darah dan bagian dalam tubuhnya gelisah. Malaikat kegelapan itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan setelah memahami Ultra Instinct, Siaya tidak bisa bertahan lama melawan malaikat kegelapan. Tidak, perbedaan antara dia dan malaikat biasa tidaklah terlalu besar. Itu pasti karena malaikat kegelapan di depannya terlalu kuat. Siaya menyipitkan matanya sedikit, menatap malaikat kegelapan yang mengenakan jubah dewa abu-abu di depannya. Kilatan tajam muncul dari mata putih keperakannya. Gaun ini berbeda dengan Dark Angel yang telah dihapus oleh Zeno sebelumnya. Jadi dia adalah malaikat kegelapan dari zaman kuno yang dilepaskan oleh malaikat kegelapan berjubah hitam. Tidak heran dia begitu kuat. Menyeka darah di mulutnya, Siaya menatapnya dengan tatapan serius di matanya. Mata putih keperakannya bersinar dengan niat bertarung dan seluruh tubuhnya meledak. Aura pembunuh. Siaya sama, kamu baik-baik saja. Kusu bersandar di sisi Siaya. Saya baik-baik saja. Kecuali sedikit rasa sakit di dadanya, Siaya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, karena tetesan emas gelap terbentuk dari perpaduan kemampuan ruang waktu, kekuatan dewa penghancur dan kekuatan dewa naga di tubuhnya berputar dengan gila, dan luka Siaya dengan cepat pulih. Dewa sejati memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada kemampuan pemulihan Dewa Super Saiyan. Hahaha, malaikat kecil muda, dewa penghancur yang tidak berpengalaman. Kalian berdua orang tidak penting sebenarnya berani datang ke sini untuk menghentikan kami. Kedua malaikat kegelapan telah berkumpul, satu berbaju hitam dan satu lagi abu-abu, memandang Siaya dan Kusu dengan jijik. Memang benar, Siaya dan Kusu berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam situasi ini. Kusu, pergi dan tahan jubah abu-abu itu, dan serahkan yang hitam padaku. Ekspresi Siaya sangat serius saat dia menyerahkan yang lebih kuat kepada Kusu. Bukan karena Siaya memanfaatkan Kusu, tapi Kusu lebih kuat darinya. Serahkan padaku, Siaya sama, hati-hati. Kata Kusu cemas. Tidak peduli seberapa besar perbedaan di antara para malaikat, mereka bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama. Sebaliknya, dia sedikit khawatir tentang keselamatan Siaya. Keluarlah. Siaya berhenti berbicara dan fokus pada malaikat kegelapan berjubah dewa hitam. Dari tubuhnya, Siaya bisa merasakan tekanan yang kuat, itu dari tingkat dimensi. Tiba-tiba, seluruh tubuh Siaya bersinar dengan sinar cahaya yang pekat dan gelombang ki seperti gelombang panas keluar dari seluruh tubuhnya. Cek-cek, sepertinya dia menjadi sedikit lebih kuat. Ini Ultra Instinct. Merasakan perubahan pada Siaya, ekspresi malaikat kegelapan berubah dan dia mulai serius. Retakan, tanah terbelah, dan zona pecah seperti jaring yang bersilangan menyebar, membentuk kawah dengan diameter beberapa kilometer. Tubuhnya menukik ke bawah dan Siaya menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Tree Beam, pukulan pemecah ruang waktu, meledak pukulan naga. Satu demi satu, serangan kuat dilancarkan, dan energi kekerasan meledak dengan liar, tidak menahan apapun. Semua serangan ini menargetkan malaikat kegelapan seperti raksasa-raksasa yang mengaum, cahaya berdarahnya menyapu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Namun malaikat kegelapan itu juga tidak bisa dianggap enteng, tangannya tidak lamban, menghalangi semua serangan Siaya. Bang, 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 serangkaian serangan terjadi dalam waktu singkat. Udara bergetar dan retakan seperti jaring muncul seolah-olah ruangan itu hancur. Serangan sebelumnya hanyalah tipuan. Siaya mendekatinya untuk pertarungan jarak dekat. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan malaikat kegelapan yang murni membandingkan energi, tapi dalam pertarungan jarak dekat, dengan Ultra Instinct yang ajaib, dia mungkin bisa terlibat dengannya.
Benar saja, Siaya tidak kecewa. Dalam pertarungan jarak dekat, Ultra Instinct menunjukkan efek yang signifikan. Dua sosok buram terus berkedip di langit, dan suara tabrakan terus bergema. Dalam waktu singkat ini, Siaya untuk sementara memiliki kemampuan untuk melawan malaikat kegelapan. Pria yang menyebalkan, malaikat kegelapan berjubah hitam merasa kesal dengan Siaya, yang licin seperti ikan loah, dan merasa sedikit malu. Hahaha, Sasu, kamu sebenarnya sedang diganggu oleh dewa penghancur. Malaikat kegelapan berjubah abu-abu, yang sedang melawan Kusu, berhasil meluangkan waktu untuk melirik pertarungan di sisi lain. Melihat dewa penghancur mampu melawan malaikat begitu lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan kemalangannya, dan matanya menjadi lebih dingin saat melihat ke arah Siaya. Tentu saja alasan kenapa dia bisa terlibat dengan Sasu begitu lama adalah karena Siaya telah memahami Ultra Instinct, yang menyebabkan malaikat kegelapan bernama Sasu tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Jika mereka benar-benar bersaing dalam kekuatan, Siaya jauh lebih rendah. Ejekan rekannya membuat Sasu semakin marah. Tongkat hitam itu berputar membentuk busur di udara, dan kekuatan aneh keluar, mendorong Siaya mundur. Setelah kehilangan keunggulan jarak, menghadapi serangan malaikat kegelapan, Siaya tiba-tiba mengalami kesulitan, dan hanya bisa mengelak dengan tubuh lincahnya. Bang! Planet besar ini berguncang dan intinya bergetar, menyebabkan pegunungan runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Siaya sama, Kusu menjerit keras, tapi malaikat kegelapan berjubah abu-abu menangkap sebuah kelemahan dan serangan kuat mendarat. Kusu hanya merasakan sakit di perut bagian bawahnya sebelum dia terlempar. Pada saat ini, bayangan hitam melintas. Siaya berteleportasi ke sisi Kusu dan menangkapnya. Saat ini, kondisi keduanya sedang tidak baik. Wajah Siaya pucat, dan energinya sangat terkuras. Kondisi Kusu juga tidak baik, jalinan keperakan-keperakannya agak acak-acakan dan beberapa helai rambut berserakan di wajahnya. Bab 724, dalam krisis. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini, kita harus menemukan jalannya. Siaya mengerutkan kening dan wajahnya yang pucat pasi memandang ke arah istana kecil dan garis-garis rumit di kejauhan, dan dia segera membuat rencana. Jika dia memimpin malaikat kegelapan ke sana, mungkin itu akan membuat mereka merasa was-was dan memberi mereka kesempatan. Jadi dia meraih tangan Kusu, dan mereka berdua berteleportasi ke depan istana kecil itu. Tidak baik, benar saja, ekspresi kedua malaikat kegelapan berubah dan mereka buru-buru mengejar Siaya. Malaikat kegelapan, apakah kamu berencana menggunakan ini untuk membuka simpul ruang waktu? Siaya bertanya, memperhatikan ekspresi mereka. Jika dia menghancurkannya, dia seharusnya bisa menggagalkan rencana mereka untuk sementara. Bagaimana kamu tahu tentang rencana kita? Malaikat kegelapan Sasu memasang ekspresi suram di wajahnya dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dewa penghancur ini sebenarnya mengetahui tentang simpul ruang waktu. Mungkinkah rencananya bocor? Ekspresi kedua malaikat kegelapan tiba-tiba berubah, tapi mereka segera menggelengkan kepala. Tidak mungkin, ini adalah informasi paling rahasia, dan tidak mungkin siapapun di multiverse mengetahuinya. Pada saat yang sama, mereka langsung memikirkan hal yang lebih tidak dapat diterima. Mungkinkah mereka meremehkan kemampuan sistem Zeno dalam mencari informasi? Jika dewa penghancur ini mengetahui informasi ini, bukankah itu berarti Zeno juga sudah mengetahuinya? Jika Zeno sendiri yang mengambil tindakan, tidak ada satupun dari mereka kecuali Lancius dan Badis yang bisa melawan. Memikirkan hal ini, wajah kedua malaikat kegelapan menjadi lebih suram dan niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul, angin sedingin es meledak yang penuh dengan rasa dingin. Awalnya, rencana mereka adalah menyelesaikan semua penempatan sebelum Zeno sempat bereaksi. Pada saat itu, semuanya akan selesai dan dibersihkan, dan semuanya akan terjadi seperti yang mereka harapkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa rencana yang baru saja dimulai sudah selesai, mengetahui pihak lain. Melihat wajah malaikat kegelapan di seberangnya, Siaya menyadari bahwa tebakannya benar. Selama ini dihancurkan, itu akan mampu menggagalkan rencana malaikat kegelapan, jadi pihak lain pasti merasa was-was. Namun Siaya masih meremehkan ketakutan malaikat kegelapan terhadap Zeno. Setelah mengetahui bahwa rencananya mungkin bocor, mereka hampir terpaksa sampai ke tepi tebing, dan kini mereka hanya bisa bertarung hingga salah satu dari mereka binasa. Membunuh mereka, malaikat kegelapan berjubah abu-abu berkata dengan dingin. Bahkan jika nodenya hancur, kita bisa mencari node lain. Jika kita membunuh malaikat alam semesta 10, mereka tidak akan dapat menemukan kita dalam waktu singkat dan kita dapat menggunakan waktu ini untuk menemukan target berikutnya. Oke, malaikat kegelapan Sasu menjilat bibirnya, dan niat membunuh yang sedingin es muncul. Tiba-tiba, energi mengerikan menyebar ke seluruh planet dengan Sasu sebagai pusatnya. Wajah Siaya menjadi pucat, mengetahui bahwa dia terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri, tetapi pada saat ini, dia juga tidak punya cara lain dan tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk berdamai dengan sudut pandang masing-masing. Sambil mengertakkan giginya, seolah hidupnya bergantung padanya, Siaya mulai dengan panik mengekstraksi energi di tubuhnya, tetesan emas gelap berputar dengan liar. Tubuh Siaya memancarkan cahaya keemasan gelap, dan bahkan rambut merahnya diwarnai dengan lapisan kilau berkilau. Energi kehancuran. Dia menggunakan kemampuan dewa penghancur, dan bola energi kecil mengembang dengan cepat setelah terbentuk, dan langsung mengembang menjadi bola besar dengan diameter 2 meter. Banyak titik cahaya bintang menyapu malaikat kegelapan dalam lingkaran. Jika teknik ini menyerangnya, setidaknya itu akan memberi waktu bagi Siaya. Hehe, Energy of Destruction,
aku jauh lebih mengenalnya daripada kamu. Menghadapi bola energi ungu yang menyapu ke arahnya, malaikat kegelapan Sasu tidak menunjukkan kegugupan apapun, malah dia mengambil langkah maju di depan energi kehancuran, mengulurkan telapak tangannya, dan memainkan energi kehancuran di telapak tangannya. Kekuatan destruktif yang dahsyat segera menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian dia berlari ke depan, sebuah bayangan berkedip dan langsung memasuki jarak 3 meter dari Siaya, wajahnya yang kebiruan membesar karena jarak yang terlalu dekat. Sangat cepat, seru Siaya, dan tubuhnya secara otomatis mengelak. Tetapi malaikat kegelapan sepertinya juga telah memahami ultra insting, dan Siaya tidak mendapatkan banyak keuntungan. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian serangan yang berhasil, Siaya mulai merasa pusing dan tubuhnya terasa seperti akan hancur. Dia menerima pukulan berat. Siaya memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang secara diagonal seperti bola meriam. Sia sama, seru Kusu saat sedikit kekhawatiran melintas di wajahnya, tapi dia diikat oleh malaikat hitam berjubah abu-abu dan tidak bisa membantu pertarungan di pihak Siaya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Malaikat kegelapan berjubah abu-abu tertawa terbahak-bahak dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Di sisi lain, Siaya, yang menderita serangan malaikat kegelapan, bisa merasakan seluruh tubuhnya, dan aura seperti kabut naik, dan luka-lukanya mulai sembuh kembali. Kaca, suara pergeseran tulang terdengar dari tubuhnya, dan energi emas gelap yang terbentuk dari perpaduan kemampuan ruang waktu, kekuatan dewa penghancur, dan kekuatan dewa naga mulai bergerak dengan panik di dalam tubuh. Tubuh Siaya gemetar tanpa sadar, dan dia pulih ke kondisi sehat seperti terlahir kembali. Hei, dewa penghancur ini sangat berbeda. Malaikat kegelapan Sasu mengerutkan kening. Setelah dewa kehancuran normal menderita serangannya, seharusnya mereka tidak bisa bangkit lagi, tapi yang satu ini memiliki kemampuan pemulihan yang cukup mengerikan. Tapi kenapa, sekuat apapun kemampuan pemulihannya, dia akan mengalahkannya sampai dia tidak bisa pulih sama sekali. Memikirkan hal ini, niat membunuh yang lebih kuat muncul dari malaikat kegelapan. Siaya tersenyum kecut dan memasang ekspresi muram. Menghadapi lawan setingkat malaikat, dia masih memiliki banyak kekurangan. Tapi apapun yang terjadi, perjuangan akan terus berlanjut. Penghancuran. Teknik lain digunakan, bola mirip polo air mengelilingi malaikat kegelapan, dan di saat yang sama, tangannya yang lain memancarkan cahaya abu-abu keperakan. Kepunahan. Dua kekuatan mengerikan meletus bersamaan. Saat ini, di sisi Universe 7, Whis juga telah menemukan malaikat kegelapan yang menyelinap ke Universe 7 dan saat ini sedang melawan mereka, namun sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan 4 tangan. Yang hanya bisa bertindak defensif. Pendeta Agung sama, Zeno sama, cepat ambil tindakan. Ada sedikit kegelisahan di mata Whis yang tenang. Meskipun dia telah menghentikan kedua malaikat kegelapan, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama dalam situasi ini. Imam besar atau Zeno sama masih harus datang dan memusnahkan malaikat kegelapan. Namun, sebelum dia menyadarinya, mereka secara bertahap mendekati galaksi Bima Sakti sambil bertarung. Di pusat multiverse, tempat kehampaan bergolak dengan energi yang sangat besar. Sosok imam besar muncul di sini dengan lingkaran cahaya biru vertikal di belakang kepalanya. Semua energi di sekitarnya secara otomatis menghindarinya dan menyebar ketika memasuki jarak 1 meter darinya. Di kejauhan, sebuah istana indah terlihat mengambang di sana dan hukum multiverse ditekan olehnya. Mata ungu imam besar menatap ke arah istana dewa, tangannya di belakang punggungnya saat dia berkata dengan sikap yang bermartabat, Lancius derajat dosa asal, kamu telah melakukan kejahatan seperti itu, tahukah kamu kesalahanmu? Tekanan ilahi melonjak, dan antara imam besar dan istana, koridor kehampaan muncul dan semua energi menghilang. Sosok gelap berkedip beberapa kali, dan Lancius, pemimpin malaikat kegelapan muncul di depan imam besar, berdiri dengan angkuh. Keduanya sama-sama ahli alam ilahi tingkat kelima. Salah satunya adalah imam besar di era sekarang, dan yang lainnya adalah malaikat agung di era sebelumnya. Pertemuan mereka seperti pertemuan para dewa tingkat tertinggi di dunia, semua energi dan hukum yang tak ada habisnya di depan mereka menghindarinya. Imam besar, ini kedua kalinya kita bertemu. Lancius berdiri di depan imam besar tanpa rasa takut sedikitpun dan berbicara ringan dengannya seperti bertemu dengan seorang teman lama. Imam besar mengangguk dan berkata, ya, kamu adalah malaikat agung di era sebelumnya. Jatuh dari kasih karunia sudah merupakan sebuah kesalahan, mengapa Anda melakukan kejahatan serius seperti itu lagi? Babak 725, Zeno muncul. Lancius tetap tenang dan hanya mencibir sambil menatap imam besar dengan matanya yang menyihir, kamu tidak akan tahu, kami hanya mencari kebenaran tentang Yang Mulia Raja Putih. Jika itu kamu yang berada di tempat kami, mungkin jika Zeno tiba-tiba mati, kamu tidak akan begitu acuh. Petik 2, Imam besar memandangnya diam-diam tanpa menjawab. Lancius memandang imam besar dengan mengejek dan mencibir, sepertinya tempat Zeno di hatimu hanya itu. Suara imam besar terdengar mengesankan dan serius saat dia berkata, kehancuran sebuah era tidak bisa dihindari, bahkan era Zeno sama. Ketika saatnya tiba bahwa hal itu harus berakhir, hal itu akan hancur dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Perubahan zaman dilakukan untuk melindungi hukum dengan lebih baik. Mata imam besar berubah tajam. Tapi kalian, ketika era sebelumnya berakhir, bukan saja kalian tidak kembali ke alam malaikat, tapi bahkan melakukan kesalahan dan merosot menjadi malaikat hitam.
Zeno sama menunjukkan belas kasihan saat itu, tapi Anda tidak berterima kasih, dan diam-diam masih mencoba untuk menggulingkan era multiverse. Berterima kasih kepada Zeno karena telah menyegel kita. Lancius berkata dengan nada menghina. Ekspresinya terus berubah. Saat itu, era Raja Putih tidak berakhir dengan normal dan karena beberapa faktor yang tidak dapat ditolak, Yang Mulia Raja Putih meninggal secara misterius. Hubungan kami dengan Yang Mulia Raja Putih berbeda dengan hubungan Anda dan si idiot Zeno, jadi kami harus mencari tahu kebenaran kematian Yang Mulia Raja Putih. Imam besar mengerutkan kening, seolah memikirkan pertanyaan Lancius. Namun dia juga harus mengutamakan situasi multiverse secara keseluruhan, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika Anda memiliki tujuan sendiri, hal itu tidak harus mengorbankan era multiverse. Secara emosional, saya bersimpati dengan Anda, tetapi kami memiliki sudut pandang yang berbeda, jadi saya tidak akan pernah membiarkan rencana Anda berhasil. Aku tahu ini akan menjadi seperti ini. Ketika imam besar muncul di hadapannya, dia sudah tahu bahwa rencananya telah terungkap. Adapun mengapa hal itu terungkap, dia tidak dapat memahaminya. Mungkin itu karena keterlibatan orang-orang dari alam waktu atau alam naga, tapi tidak ada gunanya memikirkannya saat ini. Mata Lancius bersinar dan aura yang kuat dan megah menyebar. Pusat multiverse segera berubah menjadi kacau ketika angin dan energi kacau yang tak henti-hentinya bertabrakan satu sama lain, dan kilat zigzag emas muncul dari udara tipis. Imam besar dan Lancius, satu di kiri dan satu lagi di kanan, tampaknya telah membagi seluruh ruang menjadi dua bagian berbeda, dan kedua aura itu terus-menerus bertabrakan di area interaktif, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Bang, bang, bang. Sosok imam besar dan Lancius menghilang pada saat bersamaan, dan mereka mulai bertarung. Perjuangan mereka sudah mencapai tingkat hukum. Serangan mereka tidak terlihat sama sekali, tapi energi di sekitar mereka terus-menerus dimusnahkan. Pusat multiverse benar-benar tenggelam dalam badai kehancuran, seolah-olah membersihkan kotoran dunia, semuanya lenyap. Universe 6, tempat yang dipilih untuk simpul ruang waktu. Gemuruh, seperti ledakan supernova, distorsi yang tidak biasa muncul di angkasa, dan kemudian energi menyapu seluruh galaksi yang menembus ruang terdistorsi, dan menyebar dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Zzz, ruang itu terkoyak dan berubah menjadi potongan-potongan kristal kecil. Puff, sosok hijau terbang mundur, darah dari mulutnya berubah menjadi busa dan mengambang di kehampaan alam semesta. Vados menyeka noda darah dari sudut mulutnya, kuncir kudanya yang tinggi acak-acakan dan jubah dewa hijaunya robek. Saat ini, Vados tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Berdiri di depannya adalah malaikat kegelapan berjubah abu-abu. Ya, hanya ada satu orang yang melukai Vados dengan parah. Karena malaikat kegelapan ini adalah malaikat agung yang levelnya sama dengan Lancius, pemimpin malaikat kegelapan berjubah abu-abu, Badis. Badis, seorang ahli tingkat imam besar. Kekuatan Vados dianggap sebagai yang terbaik di antara banyak malaikat. Sebagai anak dari imam besar, dia dan Whis jauh lebih kuat dari malaikat biasa. Satu-satunya orang yang bisa melukai Vados secara serius dalam waktu sesingkat itu hanya bisa menjadi ahli di level imam besar. Hahaha, kamu adalah putri dari imam besar zaman sekarang. Cek, kamu sebenarnya mampu menahan seranganku dan bertahan. Wajahnya dingin, Badis tertawa terbahak-bahak, lingkaran hitam yang melayang di belakang kepalanya bergetar. Menyesuaikan pernapasannya, Vados memandang malaikat kegelapan di seberangnya dengan dingin dan bertanya dengan suara dingin, yang mulia bukan malaikat biasa. Ya, lihat lingkaran cahaya saya berada di alam ilahi tingkat kelima. Dia menunjuk ke arah lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Lingkaran cahaya malaikat biasa ada di leher mereka, dan hanya lingkaran cahaya malaikat agung di alam ilahi tingkat kelima yang melayang di belakang kepala mereka. Petik 2, Menonton dalam diam, Vados tidak berbicara. Sebenarnya, saat dia melihat pihak lain, dia mengetahui identitasnya. Alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan itu hanya untuk mengulur waktu. Yang terbaik adalah menundanya sampai Zeno sama datang. Gadis kecil, apakah kamu mencoba mengulur waktu? Angel Badis Parubaya berkata dengan ringan sebelum tiba-tiba menghilang. Oh tidak, pupil Vados mengecil, dan terdengar suara, gedebuk, di dalam hatinya. Dia buru-buru mencari jejaknya, tapi karena levelnya terlalu berbeda, reaksi Vados tidak bisa mengikuti gerakannya. Wosh! Badis tiba-tiba muncul di belakang Vados dan menyeringai lebar sebelum memukulnya dengan pukulan keras. Menderita luka serius, Vados memuntahkan darah dan terjatuh seperti layang-layang. Namun Badis tidak membiarkannya begitu saja, dia melangkah maju dan melanjutkan serangan yang lebih ganas lagi. Alam semesta 6, planet dewa penghancur. Campa yang gemuk mengertakkan gigi saat dia melihat di depan bola kristal. Ketika Vados dikirim terbang, Campa berdiri dengan gugup, mengayunkan tinjunya. Menghindari. Bajingan, siapa pria itu? Dia sebenarnya mampu melukai Vados dengan serius. Aku ingin menghancurkannya, Campa, yang sangat marah, ingin menghancurkannya, tapi kemudian dia menjadi putus asa. Jika bahkan Vados tidak bisa mengalahkannya, maka tidak ada gunanya meski dia naik. Bagaimana dia bisa begitu, lebih kuat dari Vados? Wajah Campa pucat, merasakan keputusasaan yang mendalam. God of Destruction bisa saja melanggar hukum dan memaksakan kehendaknya di alam semesta, tapi saat menghadapi ahli setingkat malaikat, mereka bukanlah apa-apa. Saat ini, fakta bahwa Vados,
yang dia takuti dan kagumi, dihancurkan sepenuhnya benar-benar membuatnya gemetar. Zeno sama, imam besar sama, tidak peduli siapa itu, cepatlah muncul atau Vados akan terbunuh. Champa memohon kepada dewa, meskipun dia tidak puas dengan sikap kasar Vados yang biasa terhadapnya, namun sifatnya sangat murni dan tidak ingin melihat Vados mati. Seolah menanggapi permintaan Champa, di alam semesta dunia fana, ketika malaikat agung kegelapan Badis hendak memberikan pukulan fatal pada Vados, cahaya keemasan menyilaukan muncul dan kemudian sebuah istana kecil turun. Di tengah cahaya keemasan, sesosok dewa dan tertinggi sedang duduk di singgahsana, diapit oleh dua pengawal di kiri dan kanan. Setelah sosok itu muncul, tangan Badis yang terangkat membeku. Aura suci tersapu. Berbalik dan melihat sosok kecil di tengah cahaya keemasan, Badis mengerutkan kening, Zeno. Dia belum pernah melihat Zeno, tapi di seluruh multiverse, hanya ada agen era ini, Zeno, yang begitu kuat dan memiliki aura tertinggi. Dia benar-benar datang ke Universe 6 secara langsung. Planet Dewa Penghancur, Champa tampak terkejut, Zeno sama telah datang, sekarang Vados bisa diselamatkan. Champa sangat gembira, tapi tak lama kemudian tebakan buruk muncul di hatinya, Zeno sama tidak akan marah nanti dan menghapus Universe 6 juga, kan? Dengan sifat Zeno sama, hal ini sangat mungkin terjadi. Memikirkan hal itu, Champa berkeringat dingin. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Babak 726, Malaikat Agung Kegelapan. Zeno sama, Vados dalam keadaan menyesal dan suaranya lemah. Setelah melihat Zeno tiba, dia segera sampai di depan Zeno. Suara kekanak-kanakan Zeno berlangsung lama. Melihat luka serius Vados, dia melompat dari singgasananya, memiringkan kepalanya dan bertanya, "Hei, kamu terluka parah. Ini tidak baik, pasti sangat menyakitkan." Vados linglung sejenak sebelum menjawab, "Terima kasih Zeno sama atas perhatian Anda." Lalu dia pergi dan berdiri di belakang Zeno. Kedua pengawal ramping seperti tiang bambu melirik ke arah Vados dan mengarahkan jari mereka ke Vados, dan gelombang energi mengalir ke dirinya, dan luka di tubuh Vados untuk sementara ditekan. "Terima kasih," kata Vados lembut. Petik 2,2. Para pengawal itu menggelengkan kepala dan tidak berbicara. Dia adalah putri imam besar, tidak peduli apapun mereka tidak boleh membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Melihat ke arah malaikat kegelapan, Zeno berjalan ke arahnya seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Dia diikuti oleh pengawalnya saat mereka menjaganya. "Hei, apakah kamu malaikat kegelapan yang disebutkan oleh imam besar? Mengapa Anda ingin menghancurkan dunia? Apakah dunia ini buruk?" Zeno membuka matanya, suaranya agak menggemaskan. Dia tidak memahami tindakan malaikat kegelapan. Malaikat kegelapan Badis tertegun sebelum berkata dengan nada menghina, ternyata dia hanyalah raja yang tidak kompeten, dia terlalu kalah dengan yang mulia Raja Timur. "Raja Timur, siapa itu? Katakan padaku." "Oke." Keingintahuan muncul di mata Zeno. "Zeno sama, tolong segera singkirkan malaikat kegelapan ini, alam semesta lain masih membutuhkan bantuanmu." Melihat Zeno sepertinya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, Vados merasa cemas dan buru-buru mendesaknya. "Ya, imam besar berkata untuk segera menyingkirkanmu. Benar-benar merepotkan, akan jauh lebih mudah untuk menghapusmu bersama alam semesta," gumam Zeno dengan kepala menunduk, suaranya sangat lembut, tapi semua orang yang hadir mendengarnya. Pengawal di belakangnya dan Champa, yang berada jauh di planet Dewa Penghancur, sangat ketakutan, dan dahi mereka berkeringat dingin. "Zeno sama," Vados mendesaknya. Mata Zeno yang seperti koin tembaga melirik ke arahnya, matanya yang jernih murni dan sederhana, "Karena orang ini mengganggu alam semesta, lenyaplah saja." Menghapus. Zeno membuka tangannya, dan telapak tangannya langsung bersinar dengan kilatan cahaya. Untungnya Zeno masih ingat kalau serangan ini hanya bisa digunakan pada Dark Angel, dan tidak menghapus Universe 6 bersamanya. Hampir dalam sekejap, kilatan cahaya yang cemerlang menyebabkan orang lain menutup mata. Malaikat lain akan takut dengan kemampuanmu, tapi menurutmu apakah aku akan takut? Menghadapi kemampuan menghapus Zeno, Malaikat Agung Kegelapan Badis mencibir dan menghadapinya dengan tenang. Sebagai ahli alam ilahi tingkat kelima, hampir berdiri di puncak para dewa, kemampuan menghapus Zeno mungkin tidak efektif melawannya. Bagaimanapun, kekuatan Zeno dianugerahkan oleh seluruh era, atau bisa dikatakan itu adalah berkah dari semua energi multiverse. Orang-orang di alam ilahi tingkat kelima telah melampaui urusan duniawi, dan kekuatan mereka berada di puncak. Bahkan jika zamannya telah dimusnahkan, dengan kekuatannya, masih mungkin untuk menahan serangan Zeno. Jadi, setelah beberapa saat, kemampuan era Zeno menghilang. Badis masih berdiri dalam kondisi sangat baik di depan semua orang. Mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, jadi semua orang tercengang. Serangan Zeno sama gagal. Keringat mengucur dari dahi kedua pengawal itu, dan mereka segera bersiap untuk pergi. "Mustahil. Serangan Zeno sama sudah cukup untuk menghancurkan alam semesta, tapi tidak bisa membunuh orang aneh itu." Champa sedang menonton dari planet Dewa Penghancur, matanya melotot dan mulutnya terbuka lebar. Kemahakuasaan Zeno telah mengakar kuat di sumsum tulangnya, dan tiba-tiba melihat seseorang yang bisa keluar tanpa cedera dari serangan Zeno, Champa jelas merasa sulit untuk menerimanya. "Hei, kenapa kamu tidak menghilang?" Zeno memiringkan kepalanya, melihat serangannya gagal untuk pertama kalinya. Apakah kamu terkejut karena kamu tidak bisa membunuhku?"
Badis tersentak, bahkan dia sedikit kewalahan setelah menahan serangan yang setara dengan multiverse. Aneh sekali, mungkinkah aku tidak menggunakan cukup tenaga? Kalau begitu aku akan melakukannya lagi dan menghapusnya. Zeno tidak memikirkannya jika dia tidak memahaminya. Dia mempunyai pemikiran yang sangat sederhana. Jika tidak berhasil sekali, lakukan lagi, seperti biasanya dia memainkan permainan, memilih nasib sebuah planet. Dia mengerahkan kekuatannya lagi, tapi kali ini dia menggunakan kekuatan penuhnya. Kilatan-kilat bersinar seperti lampu sorot besar, dan seluruh alam semesta enam berdengung, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Hampir dalam sekejap, tekanan yang tak terbayangkan melanda. Gejolaknya sama seperti gelombang laut, dan lebih ganas dari sebelumnya. Di bawah kekuatan Zeno yang tak ada habisnya, wajah Badis akhirnya berubah. Seolah-olah tubuhnya terjebak dalam rawa, dan kekuatan tak terbatas ingin menghancurkannya menjadi bubuk. Bajingan, siapa sangka Zeno sekuat itu? Badis menjadi murung, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Menghalangi kekuatan Zeno secara langsung, dia merasa tidak enak. Apalagi ada juga dua pengawal Zeno yang memelototinya seperti mengancam. Para pengawal juga memiliki kekuatan yang kuat. Saya hanya bisa pergi dulu. Meski agak disesalkan, situasinya tidak baik untuknya. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa menghadapi Zeno secara langsung sekarang. Jika dia membiarkan Zeno meletus sepenuhnya, dia akan mendapat masalah, jadi dia berbalik dan bersiap untuk mundur. Zeno, kamu menang kali ini. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu mengetahui rencana kami, suatu hari kamu akan hancur bersama dengan dunia ini. Ingin pergi, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Suara kekanak-kanakan terdengar di kehampaan, Zeno meningkatkan kekuatannya, dan di saat yang sama, dua pengawal di sebelahnya juga mengambil tindakan. Tiba-tiba, kilat menyambar dan mengguncang dunia, dan area sekitar ruang yang berjarak ribuan tahun cahaya hancur. Mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi pengawal Zeno, kekuatannya tidak lemah. Dengan serangan mereka, seluruh kekosongan tiba-tiba hancur menjadi bubuk halus. Puff, wajah Badis menjadi pucat, dia terhuyung dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Meski begitu, sosoknya perlahan menjadi buram. Zeno melihat ke arah di mana Badis melarikan diri dengan kecewa dan berkata, dia telah melarikan diri. Orang itu cukup menarik. Zeno sama, alam semesta 6 sekarang aman untuk sementara, tetapi alam semesta lain masih menghadapi krisis, mohon cepat selamatkan mereka. Vados membungkuk sedikit dan memohon pada Zeno. Meskipun alam semesta lain mungkin tidak menghadapi musuh kuat setingkat imam besar seperti Badis, kekuatan musuh telah mengajarinya sesuatu. Malaikat di alam semesta lain mungkin sedang berjuang saat ini. Kita akan pergi ke alam semesta lain. Setelah Zeno selesai berbicara, dia duduk di singgasana dan mengangkat istana kecil lalu ditemani pengawalnya meninggalkan alam semesta 6 dalam kilatan cahaya kemasan yang terang. Melihat ke tempat di mana Zeno berangkat, Vados menghela nafas pelan. Langit berbintang dalam jarak ribuan tahun cahaya telah hancur total. Vados, Zeno sama sudah pergi, krisisnya seharusnya sudah berakhir, kan? Salah satu mata campa yang melotot muncul di bola kristal di tongkat kerajaan dan masih ada ketakutan di mata emasnya. Krisis alam semesta 6 sudah berakhir, tapi belum terjadi di alam semesta lain. Campa sama, kamu harus menunggu di planet Dewa Penghancur, aku akan pergi melihat ke alam semesta lain. Setelah mengatakan itu, Vados memutuskan hubungan dengan Campa. Hei, Vados, jangan pergi begitu saja. Campa bersandar di tanah dan berteriak ke arah bola kristal, tapi Vados sudah memutuskan sambungannya. Campa duduk di tanah, melihat sekeliling dengan hati-hati, merasa panik tanpa alasan, orang-orang aneh itu tidak akan kembali ke Universe 6 lagi, kan? Virus itu pasti masih tidur sekarang tanpa mengetahui betapa mengerikannya di luar sama sekali. Dia benar-benar sederhana, saat ini, Campa juga ingin berbaring dan tidur, mungkin krisis akan segera berakhir ketika dia sedang tidur. Bab 727, Kekuatan Gelombang Penahanan Jahat. Alam semesta 10, planet besar berwarna kekuningan itu bergetar hebat. Ditatap oleh mata malaikat kegelapan Sasu yang dingin dan jahat, Siaya merasakan hawa dingin di punggungnya dan dia buru-buru mengerahkan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya untuk mengusir ketidaknyamanan ini. Kemudian dia berbalik dan berusaha sekuat tenaga. Pukulan naga, meledak. Raungan naga terdengar di medan perang yang keras dan hantu naga emas muncul. Malaikat kegelapan Sasu tersenyum menghina dan melambaikan tangannya untuk memblokir serangan itu. Bergemuruh, energi tersebar ke segala arah dan serangan emas menghilang menjadi ketiadaan. Bang, jari kakinya dengan lembut menginjak tanah, pasir dan kerikil berhamburan, dan serangannya segera muncul sangat dekat dengan Siaya. Melihat serangan yang mendekat, kulit kepala Siaya terasa mati rasa dan tubuhnya lambat bereaksi. Saat ini, Siaya merasa ketakutan. Puci, setelah menerima serangan itu, seluruh tubuhnya terasa seperti akan meledak. Kepalanya membengkak dan tenggorokannya terasa agak dingin saat dia menyemburkan darah. Jurang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan penampakan sebelumnya tidak dapat dilihat lagi. Malaikat kegelapan yang menakutkan. Meskipun saya hanya selangkah lagi dari alam ilahi tingkat keempat, itu adalah alam yang sama sekali berbeda. Aku masih jauh lebih lemah, gumam Siaya, merasa sedikit pahit di hatinya. Biarpun dia berusaha sekuat tenaga, masih ada perbedaan besar antara dia dan malaikat kegelapan. Agar adil, Siaya sudah menjadi yang terkuat di alam ilahi tingkat ketiga.
Kekuatan Dewa Penghancur, kemampuan ruang waktu, dan kekuatan Dewa Naga, masing-masing adalah kekuatan yang luar biasa, tetapi Xia memiliki ketiganya dan dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang masing-masingnya. Apalagi dia juga sudah memahami Ultra Instinct. Jadi, dibandingkan dengan alam ilahi tingkat ketiga biasa, kekuatan keseluruhannya jauh lebih tinggi. Tapi di depan malaikat kegelapan, masih ada celah yang terlalu besar. Aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Setelah mengambil keputusan, Xia memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan di Universe 10 secepat mungkin dan kemudian bergegas kembali. Dengan sungguh-sungguh menatap lawan di depannya, Xia berteriak, Solar Flare baru. Cahaya menyilaukan menembus ruang, waktu dan ruang mulai menjadi buram. Solar Flare biasa secara alami tidak efektif di level alam ilahi, tetapi Solar Flare yang dia gunakan saat ini telah dimodifikasi olehnya. Ini tidak lagi bekerja berdasarkan prinsip mengandalkan pancaran cahaya yang kuat untuk mengganggu pandangan lawan, melainkan menggunakan karakteristik alam ilahi dan menggabungkan keterampilan transformasi nyata dan tidak nyata dari planet Metamor dan kemampuan ruang waktu Dewa Waktu untuk menciptakan ilusi nyata tidak nyata yang tak terhitung jumlahnya, gambar keluar dari udara tipis. Jadi, gerakan malaikat kegelapan Sasu menjadi sedikit lamban di bawah ilusi nyata dan tidak nyata serta sinar cahaya yang kuat. Waktu kecil ini memberi Xia peluang untuk menang. Menempatkan botol kecil di tanah, dia mengulurkan kedua tangannya dan mengarahkannya ke malaikat kegelapan. Kunci kemenangan atau kekalahan ada di sini. Saat sinar cahaya dan gambaran ilusi menghilang, Sasu mengidentifikasi yang asli dan palsu di antara ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia melihat Xia mengeluarkan botol kecil dan meletakkannya di tanah selama pertempuran, dan mencibir, ingin minum obat untuk meningkatkan kekuatan. Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Orang yang tidak memiliki kesempatan adalah kamu. Xia mendesis dan berteriak ke arah malaikat kegelapan. Gelombang penahanan jahat. Wus, sinar lampu hijau menyala, malaikat kegelapan Sasu mengerutkan kening dan tiba-tiba merasakan sedikit kegelisahan. Tampaknya ada sesuatu yang sangat tidak biasa pada gelombang spiral hijau ini. Melihat ini, malaikat kegelapan berjubah abu-abu berteriak dengan keras, hati-hati, ini adalah teknik penyegelan yang menahan. Apa? Malaikat kegelapan Sasu tercengang untuk beberapa saat, menatap kosong ke arah gelombang penahanan jahat yang menyapu ke arahnya dengan kecepatan kilat. Ketika dia ingin menghindar, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sasu terlihat ketakutan dan terus mengerahkan kekuatannya, tapi gelombang penahan jahat yang menahannya membuatnya tidak bisa bergerak dan tubuhnya tersedot ke dalam. Brengsek, melihat Sasu tidak bisa melarikan diri, malaikat kegelapan lainnya bergegas untuk membantu, tapi Kusu muncul di depannya untuk menghalanginya. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu Xia sama apapun yang terjadi. Bajingan, minggir. Si berjubah abu-abu sangat marah, tapi Kusu tidak bergeming dan mampu menghentikannya mengganggu Xia untuk sementara waktu. Dengan kegembiraan terpancar di matanya, Xia menekan tangannya dan mendorong malaikat kegelapan ke arah mulut botol. Masuk, sial, segel macam apa ini, kenapa aku tidak bisa melepaskan diri? Sasu berteriak marah dengan sedikit keputusasaan di wajahnya. Jika dia disegel oleh Dewa Penghancur, yang kekuatannya jauh lebih rendah dari miliknya, kecemerlangannya akan hancur total. Evil Containment Wave adalah teknik di mana yang lemah bisa mengalahkan yang kuat. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari jalur pengekangan gelombang penahan jahat kecuali perbedaan kekuatannya sangat besar. Tubuh malaikat kegelapan Sasu mulai berputar dan berubah bentuk saat dia ditarik sepanjang lintasan spiral sebelum menghilang ke dalam mulut botol. Kepulan asap putih keluar, Xia segera menutup botolnya lalu menempelkan jimat kertas itu. Setelah melakukan semua ini, Xia menghela nafas lega. Saat dia berhasil menyegel malaikat kegelapan, sedikit rasa bangga muncul di hatinya. Malaikat kegelapan benar-benar tersegel. Alam ilahi tingkat keempat tidak terkalahkan. Melempar botol berisi malaikat kegelapan yang tersegel ke dalam sangkar dimensional, dia mengeluarkan kacang senzu dan menelannya, dan memulihkan staminanya untuk sementara. Tapi saat ini, malaikat kegelapan lainnya menerobos melewati Kusu dan bergegas mendekat. Dan melancarkan serangan sengit ke arah Xia. Bang! Dua tinju bertabrakan, dan Xia terlempar ke belakang. Tiba-tiba, tubuh Xia berhenti ketika dia merasakan sentuhan lembut dari punggungnya, dan aroma lembut memasuki lubang hidungnya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat wajah cantik dan tanpa celah seperti kakak perempuan dewasa. Vados. Xia berseru kaget karena ditangkap oleh Vados dari Universe 6. Vados menurunkan Xia dan mengangguk, bagus sekali, aku baru saja melihatnya, kamu benar-benar bisa menyegel ahli tingkat malaikat. Hahaha, itu hanya karena keberuntungan. Xia tertawa. Vados menggelengkan kepalanya, itu bukan hanya keberuntungan. Tanpa kekuatan, keberuntungan tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, Vados menatap malaikat kegelapan di sisi lain dengan ekspresi serius di wajahnya. Kusu juga datang, jubahnya compang camping dan rambutnya sangat acak-acakan. Xia sama, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Sister Vados, mari kita hadapi orang jahat ini bersama-sama. Kusu langsung merasa senang saat melihat Vados datang. Sekarang merekalah yang mempunyai keunggulan dalam hal jumlah. Alam semesta 11, malaikat kegelapan menimbulkan masalah di dunia fana dan Marcarita bukan tandingannya dan terluka, tetapi Zeno tiba tepat pada waktunya.
Karena malaikat kegelapan yang memasuki alam semesta 11 hanya berada di tingkat keempat alam ilahi biasa, di bawah teknik hapus Zeno, malaikat kegelapan itu berubah menjadi debu bintang dan menghilang. Nah, kali ini mereka tidak melarikan diri, mereka semua menghilang dan berubah menjadi titik cahaya yang indah. Zeno bertepuk tangan, sangat senang. Hei, 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 bawa aku ke alam semesta berikutnya, aku ingin terus menyaksikan titik cahaya yang berkilauan. Zeno kecanduan kehancuran dan ingin terus menghapus yang lain. Ya, para pengawal yang gugup gemetar dengan ekspresi pahit di wajah mereka, dan membawa Zeno ke alam semesta berikutnya. Pertarungan di wilayah tengah multiverse, Imam Besar, dan Lancius masih berlangsung. Menyadari perubahan yang terjadi di luar wilayah tengah, Imam Besar berkata dengan ekspresi santai, sepertinya Zeno sama telah melenyapkan banyak malaikat kegelapan. Rencanamu gagal. Lancius terdiam, darah menetes dari sudut mulutnya. Kondisimu hampir tidak lebih baik. Pasti sulit untuk menerima seranganku, kan? Petik 2, petik 2. Faktanya, karena keduanya adalah ahli di alam ilahi tingkat kelima, tidak ada pemukulan sepihak selama pertarungan. Lancius terluka oleh Imam Besar dan memuntahkan darah dan kondisi Imam Besar juga tidak jauh lebih baik, tetapi dia telah menekan luka-lukanya dan tidak mengungkapkannya. Singkatnya, tidak satupun dari mereka bisa melakukan apapun satu sama lain dan mereka hanya bisa berada di jalan buntu. Namun pada saat ini, sebuah variabel terjadi. Mereka melihat lubang terbuka di gelombang yang bergelombang, dan tekanan kuat lainnya muncul di wilayah tengah multiverse. Merasakan tekanan ini, wajah Imam Besar menjadi jelek, tapi Lancius mengungkapkan senyuman, keberuntunganmu tidak bagus, penolongku ada di sini. Segera, sosok abu-abu muncul di samping Lancius. Yang mengejutkan adalah malaikat agung Badis yang melarikan diri dari Zeno. Sekarang 2 lawan 1, Lancius berkata sambil tersenyum tipis. Menghadapi 2 tingkat kelima alam ilahi, Imam Besar segera merasakan tekanan yang sangat besar. Babak 728, membuat mereka kewalahan. Saat Imam Besar dikepung oleh Lancius dan Badis, 2 ahli tingkat malaikat agung. Di luar ruang waktu ilusi, ruang berwarna-warni itu seperti negeri fantasi, awan bergulung dan cahaya kemasan menutupi langit. Sinar cahaya terang yang padat berpotongan seperti negeri fantasi. Di tengah ruang berwarna-warni, terdapat bintang-bintang di mana-mana, dan salah satunya sangat mencolok, karena terdapat sebuah istana indah yang tampaknya telah ada sejak dahulu kala berdiri di planet ini. Di luar ruang waktu yang tak terbatas, istana kuno tampaknya tetap tidak berubah dan seiring berjalannya waktu, tampaknya selalu memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Terdapat 124 bola air berukuran saku yang melayang di sekitar istana, yang merupakan versi miniatur alam semesta yang mewakili ruang waktu tanpa batas. Dibandingkan dengan 12 versi miniatur alam semesta di sekitar istana Zeno, versi miniatur alam semesta ini lebih dalam dan luas. Di istana Time King, langkah kaki ringan terdengar di koridor jauh yang tak ada habisnya dan pejabat agung surga mendorong pintu istana Time King dan berjalan masuk. Raja Waktu, ada masalah dengan ruang waktu multiverse di lautan ruang waktu. Suara lembut dan lembut terdengar di aula istana saat dia melirik ke arah wanita pirang yang duduk di singgasana tertinggi, dan senyuman tipis terlihat di wajah tanpa celah pejabat surga agung. Wanita pirang bernama Time King setengah menyipitkan matanya. Rambut pirangnya yang indah tergerai secara alami, dan ketika Time King mendengar suara pejabat agung surga, dia membuka matanya yang mempesona. Pada saat itu, semua warna di dunia seakan kehilangan kemegahannya. Mata biru tua itu seperti permata yang tampak seolah-olah bisa melihat semuanya. Ruang waktu multiverse mana yang bermasalah? Suara Time King bergema di aula saat dia menyesuaikan postur duduknya, dan setengah bersandar di sandaran tangan singgasana. Ini multiverse kedua, yang melahirkan Dewa Waktu belum lama ini. Pejabat Great Heaven berkata dengan tenang. Oh, jadi itu Saiyan. Time King ingat dan ekspresinya menjadi serius. Di tempat Time King, beberapa multiverse di bawah ini memiliki nomornya sendiri. Dunia Trunks adalah dunia yang paling awal, jadi nomornya adalah yang pertama, dunia Siaya adalah yang kedua, dunia Golden Flame Warrior adalah yang ketiga, dan dunia yang mirip dengan dunia karya asli di mana 18 menyatu adalah yang terakhir muncul, nomornya adalah yang keempat. Time King bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi di ruang waktu itu? Pejabat Great Heaven melihat ke arah Time King yang lesu, dan sedikit ketidakberdayaan melintas di wajahnya yang halus seperti batu giok. Menurut laporan dari Kai tertinggi Time Chronoa dari Universe 7, malaikat kegelapan dari ruang waktu multiverse itu memiliki mulai bergerak, dan mereka tampaknya telah melepaskan malaikat kegelapan dari zaman kuno, dan sedang merencanakan sesuatu. Time King melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, ini tidak lebih dari menciptakan beberapa alam semesta paralel lagi. Ada banyak kejadian serupa sejak zaman kuno. Lihatlah 124 ruang waktu di luar, hanya akan ada satu lagi. Raja Waktu, ini masalah penting. Tujuan dari malaikat kegelapan itu tidak diketahui, dan berdasarkan pengalaman masa lalu, mereka pasti berencana untuk menghancurkan zaman tersebut. Anda tahu bahwa era ini sangat penting. Jika dihancurkan, pejabat Great Heaven ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu dan ada ketidakpuasan di mata hijau gelapnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Mata tajam Time King sepertinya menembus ruang waktu. Entah itu masa lalu atau masa depan, tidak ada apapun yang bisa disembunyikan dari matanya, era ini juga agak tidak biasa, dan tidak mudah untuk dihancurkan.
Adapun malaikat kegelapan itu, aku muak melihat mereka menimbulkan masalah sepanjang hari. Kalau begitu, bagaimana kalau begini, kamu turun dan awasi mereka dan jika ada masalah, kamu bisa mengambil tindakan. Ya, menerima perintahnya, pejabat agung surga berbalik dan meninggalkan istana Raja Waktu. Segera hanya Time King yang tersisa di istana yang luas dan megah. Dia menggulung rambut pirangnya dan tiba-tiba tersenyum tipis, lalu dia mengangkat cincin di jarinya dan menghubungi orang lain. Universe 10, setelah Siaya menggunakan Evil Containment Wave untuk menyegel Dark Angel Sasu, kedatangan Vados membalikkan keadaan. Vados dan Kusu mengepung malaikat hitam berjubah abu-abu yang tersisa bersama-sama, sementara Siaya di dekatnya sedang mencari kesempatan untuk menggunakan gelombang penahanan jahat untuk menyegel malaikat hitam lainnya. Kali ini, malaikat kegelapan berjubah abu-abu adalah orang yang mengambil posisi pasif saat bertarung. Matanya yang suram beralih dari Vados dan Kusu sebelum melirik ke arah Siaya yang mengendur di kejauhan dan merasa kesal. Saya khawatir rencananya akan gagal. Sister Vados, kami akan menangkapnya. Setelah bergabung bersama Vados, Kusu jelas jauh lebih energi, dan ekspresi mematikan muncul di wajahnya saat melihat malaikat kegelapan. Dia baru saja menderita kerugian besar, dan sekarang dia akan menebus semuanya. Tentu, berbisik pelan, Vados juga tidak berniat berlarut-larut. Dia mengangkat tongkatnya dan menggambar garis-garis indah di udara. Kusu mengikutinya dari dekat dan menyerang malaikat kegelapan. Bang, 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 seolah-olah kekacauan telah dimusnahkan, energi kekerasan menimbulkan badai dan badai petir menembus seluruh planet. Dengan suara gemuruh yang keras, planet besar berwarna kekuningan itu runtuh dan seluruh planet berubah menjadi debu setelah pertempuran, dan medan perang tiba-tiba berpindah dari planet ke alam semesta. Dipengaruhi oleh kehancuran planet yang sangat besar, medan gravitasi yang dipancarkan oleh lubang hitam raksasa di kejauhan berubah, dan segala sesuatu di wilayah yang sangat luas menjadi kacau. Batas lubang hitam yang sangat besar berubah menjadi tauti yang tak pernah terpuaskan yang terus terdistorsi dan bergetar seperti lengan spiral pusaran saat mulut besar itu melahap materi di sekitarnya. Sialan kedua wanita ini. Malaikat kegelapan berjubah abu-abu mengutuk dengan ekspresi muram di wajahnya, tapi dia tidak berani berhenti menggerakkan tangannya karena Vados dan Kusu telah menyerang lagi. Sama seperti ini, ketiga sosok buram itu terjerat bersama, dan kecepatan mereka telah melampaui semua persepsi. Siaya memegang botol kecil lainnya dengan ragu-ragu sambil mengarahkan tangannya ke depannya. Karena ketiganya berdekatan, sulit baginya untuk menyegel malaikat kegelapan. Kusu, kalian berdua menemukan kesempatan untuk mundur sedikit darinya. Dia diam-diam mengirimkan suara ke Kusu. Kusu meliriknya dan mengangguk penuh semangat, lalu dengan sadar menjauh sedikit saat bertarung dengan Vados. Di alam semesta yang dalam, ketika ketiga tongkat kerajaan bertabrakan, terdengar suara dentang pelan dan ketiganya terpental jauh karena gaya reaksi. Sebuah celah muncul. Sekarang saatnya. Melihat peluang, bibir Siaya melengkung dan dia mengarahkan tangannya ke arah malaikat kegelapan dan berteriak, gelombang penahanan jahat. Tiba-tiba, sinar cahaya hijau terdistorsi melesat ke arah malaikat kegelapan. Melihat gelombang penahanan jahat mendekat, wajah malaikat kegelapan menjadi pucat. Dia tidak berani membiarkan gelombang penahan jahat menyentuhnya, karena Sasu sebelumnya telah disegel oleh gerakan ini. Dia ingin berjuang, tetapi efek penahan gelombang penahanan jahat telah menghalangi semua rute pelariannya. Bajingan, gerakan macam apa ini? Aku tidak bersedia, Badis, berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Malaikat kegelapan berjubah abu-abu tak berdaya ditelan oleh gelombang penahan jahat, dan kemudian ketika lengan Siaya ditekan ke bawah, gelombang yang terdistorsi itu terdistorsi, sinar cahaya menariknya menjauh dan menyegelnya ke dalam mulut kecil botol. Setelah menutup-tutupnya dan menempelkan jimat kertas, Siaya menyeka keringat dengan satu tangan. Akhirnya kedua Dark Angel yang masuk ke Universe 10 telah disegel. Setelah mendapat waktu luang, Siaya bertanya kepada Vados tentang Universe 6. Vados, kenapa kamu datang ke Universe 10? Apakah Anda berurusan dengan malaikat kegelapan di alam semesta 6? Vados menunjukkan senyuman hangat. Senyumannya terlihat sangat hangat dan bahkan bisa melelehkan Gletser. Hanya ada satu malaikat kegelapan yang memasuki alam semesta 6, tapi dia adalah malaikat agung setingkat imam besar. Bab 729, Krisis Galaksi Bima Sakti. Tingkat malaikat agung. Lalu bagaimana kamu mengalahkannya, Sister Vados? Seru Kusu. Zeno-sama tiba dan mengusirnya, tapi pria itu secara tak terduga bisa menahan serangan Zeno-sama. Memikirkan apa yang terjadi di Universe 6, Vados masih merasa takut. Alam ilahi tingkat kelima benar-benar jauh lebih menakutkan dari yang diharapkan. Mata Siaya menjadi kosong setelah mendengar penghitungan ulang Vados. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, keberuntungan benar-benar berpihak padanya karena hanya dua malaikat kegelapan biasa yang datang ke alam semesta 10. Kalau tidak, bahkan jika dia diberi kesempatan untuk menggunakan gelombang penahan jahat, dia tidak akan bisa menyegel sebuah ahli alam ilahi tingkat kelima. Tentu saja, premisnya adalah dia bisa menggunakan Evil Containment Wave. Memikirkan hal ini, ekspresi Siaya berubah, bertanya-tanya siapa musuh yang ditemui Universe 7. Dia langsung berkata, Kusu, ayo kita pergi ke Universe 7 untuk melihatnya. Baiklah, Siaya sama. Kusu mengangguk patuh dan mengirim pesan kepada Kai tertinggi Tapion. Pekerjaan restorasi Universe 10 selanjutnya dapat diserahkan kepada Supreme Kai Tapion.
Vados berkata, kalian pergi, saya akan pergi ke alam semesta lain dan melihatnya. Selain Universe 10, Vados juga mengkhawatirkan Universe 11. Sekarang setelah krisis di sini teratasi, dan Siaya serta Kusu bersiap untuk pergi ke Universe 7, dia bisa pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Semuanya, hati-hati. Mengangguk, setelah mereka berpisah, Siaya membawa serta Kusu saat mereka menembus penghalang alam semesta dan kembali ke alam semesta 7 tidak lama kemudian. Kembali ke alam semesta 7, Siaya merasakan perubahan di planet Hongshan dan menemukan bahwa aura di sana telah berkurang banyak. Wajah Siaya berubah drastis, dan dia menepi Kusu dan berkata dengan cemas, ayo, cepat pergi ke planet Hongshan. Sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi di sana. Kusu juga tahu situasinya mendesak, jadi dia buru-buru mengikuti Siaya. Galaksi Timur, planet Hongshan. Saat ini, seluruh galaksi sedang mengalami krisis besar. Saat pertarungan antara Whis dan dua malaikat kegelapan sedang berlangsung, mereka semakin dekat ke galaksi Bima Sakti, dan area timur yang terletak di depan medan perang adalah yang pertama menanggung beban terberat dan terkena dampak yang kuat. Saat ini, para ahli planet Hongshan telah mengerahkan kekuatan penuh untuk melindungi planet mereka. Langit berbintang universal yang dalam dan luas. Siling, Miers, 18, Mei Fei, Siang, Majin Buu dan pakar top lainnya semuanya mengerahkan kekuatan mereka untuk melawan akibat pertarungan antara kedua belah pihak, tetapi energi menakutkannya terlalu ganas. Meskipun mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, masih sulit untuk menolaknya. Hancur, energi kekerasan mendatangkan malapetaka, hampir menghancurkan segalanya. Majin Buu menggunakan sihir untuk membangun jaring pelindung di depan planet Hongshan. Jaring pelindung besar itu seperti tahu besar yang menghalangi di depannya, tapi jaring itu hancur total. Wow, aku tidak tahan lagi. Majin Buu menggigit bibirnya saat matanya berubah menjadi garis vertikal, dan lubang kecil di kepalanya terus-menerus mengeluarkan uap. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Teknik penggabungan. Dengan kilatan cahaya, Mei Ling berambut hitam panjang muncul, lalu diblokir di posisi paling depan bersama 18. Terlalu menakutkan, apakah ini kekuatan alam ilahi? Mata cerah 18 memperhatikan dengan penuh perhatian. Rambutnya menjadi sedikit acak-acakan, dan pakaian di tubuhnya juga rusak. Hanya wajah cantiknya yang tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Android dengan energi tak terbatas tidak tertandingi dalam hal daya tahan. Selama perbedaan energinya tidak pada level insta-kill, dia memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi saat ini, dia tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun setelah pertarungan Whis dan yang lainnya. Sial, aku tidak menyangka itu akan menjadi begitu kuat, dan itu hanya akibat dari pertarungan mereka. Mei Ling mengutuk dengan kepala tertunduk. Meskipun Siling dan Miers telah menyatu, mereka masih belum mencapai tingkat alam ilahi. Harus dikatakan bahwa peran teknik fusi pada tahap saat ini hanya sedikit karena satu-satunya hal yang meningkat adalah kekuatan fisik mereka. Gemuruh. Kehilangan perlindungan Majin Buu, energi yang gelisah sepertinya telah menemukan jalan keluar saat ia mengalir keluar seperti tanggul yang runtuh. Ah, rusak. Majin Buu berteriak keras saat dia terlempar oleh badai energi. Planet Kai Timur yang gemuk menggigil ketika dia melihat situasi di dunia fana. Karena dampak pertempuran hanya berdampak pada wilayah timur, planet-planet di bawah yurisdiksinya menderita kerugian paling besar. Apa yang terjadi? Siapa yang bertarung di kedua sisi? Kai Timur ingin menangis tetapi tidak menangis saat dia melihatnya dengan lesu. Sementara itu, planet Kai Utara, planet Agung Kai, dan bahkan dunia suci Kai yang memiliki status sangat tinggi. Semua dewa mengincar pertempuran di bawah. Leluhur, siapakah orang yang sangat mirip dengan Nona Kusu itu? Apakah dia juga seorang malaikat? Kai tertinggi timur menyaksikan Whis melawan malaikat kegelapan dan tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Kai Agung tua tampak gugup, itu malaikat alam semesta 7 kita, Whis sama. Adapun dua orang yang melawannya, saya tidak tahu, mungkinkah mereka semacam dewa iblis. Multiverse memiliki banyak rahasia. Kai tertinggi yang lama hanyalah Kai tertinggi alam semesta 7 dan tidak tahu banyak tentang rahasia ini. Saat dia terus menyaksikan pertempuran di dunia fana, tubuhnya gemetar. Di mata para ahli seperti itu, tampaknya ruang angkasa bisa dikoyak sesuka hati. Retakan dalam dan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa dan menelan planet yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara ledakan, Whis akhirnya bukan tandingan kedua malaikat kegelapan, dan terlempar sambil memuntahkan darah. Pada saat ini, kedua malaikat kegelapan itu sepertinya telah menemukan tempat untuk menyerang dan menyeringai selagi mereka menghancurkannya sepuasnya. Gemuruh, belum lagi para Saiyan yang terkejut di planet Hongshan, bahkan Mei Ling dan yang lainnya yang berdiri di depan juga kesurupan. Setelah Whis dikalahkan, mereka tidak mampu lagi melawan, dan rasa putus asa muncul di hati mereka. Tiba-tiba, semua serangan diblokir dan sesosok tubuh tinggi muncul di depan mereka. Siaya, ayah, Tuan Siaya. Setelah melihat Siaya, semua orang memanggilnya dengan cara yang berbeda dan seolah-olah mereka telah menemukan pilar mereka. Tiba-tiba, harapan muncul kembali. Siaya mengangguk ke arah mereka dan memblokir semua serangan di luar planet Hongshan, lalu mengeluarkan beberapa kacang senzu untuk diambil Mei Ling dan yang lainnya. Dia kemudian mengeluarkan mantel dan memakainya di nomor 18 untuk menutupi kulit putihnya yang terbuka karena pakaian robek. Kalian lihat dari sini, aku akan membantu Whis dan Kusu.
Setelah mengatakan itu, Siaya tiba-tiba berakselerasi, dan seperti sambaran petir yang membubung ke langit, melesat melintasi langit berbintang yang cerah. Siaya, untungnya kamu bergegas kembali ke masa lalu. Sambil terengah-engah, bibirnya menjadi sedikit pucat. Siaya segera mengeluarkan Senzubin, tapi Whis menggelengkan kepalanya, hal semacam ini tidak berguna bagi malaikat, aku akan pulih setelah istirahat sebentar. Berurusan dengan dua malaikat kegelapan sendirian, Kusu berada di bawah banyak tekanan. Siaya melihat ke medan perang di kejauhan di mana Kusu mundur lagi dan lagi karena kekalahan. Saya harap Zeno sama dapat segera tiba. Whis mengerutkan kening, dan ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Setelah beristirahat sejenak, Whis kembali bergabung dalam pertarungan. Mendapat bantuan dari Whis, Kusu merasa sangat rileks, namun karena kekuatannya tidak sebanding dengan dua malaikat kegelapan lainnya, pertarungan masih sangat alot. Berdiri di kejauhan, Siaya ingin mengulangi trik sebelumnya, tetapi tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok untuk menggunakan Evil Containment Wave. Waktu berlalu, dan langit berbintang di luar planet Hongshan menjadi kacau balau. Selain planet Hongshan yang dilindungi dari kehancuran, langit berbintang yang luas di kejauhan telah runtuh di bawah amukan badai energi. Hal ini menyebabkan serangkaian kecelakaan, dan banyak sekali planet kehidupan di wilayah timur yang hancur. Pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba turun dari kehampaan. Dan bersamaan dengan itu muncullah aura suci dan tertinggi. Melihat ini, Whis dan yang lainnya menghela nafas lega dan tersenyum, Zeno sama akhirnya tiba. Zeno, Siaya memasang ekspresi bahagia di wajahnya. Kedatangan Zeno berarti pertarungan telah usai. Dia telah melihat Zeno memusnahkan Dark Angel Via. Kekuatan Zeno begitu menakutkan hingga hampir dalam sekejap mata, dia mengubah Via menjadi debu. Itu adalah kekuatan hukum. Bab 730, Tangan Raksasa yang Mengendalikan Alam Semesta. Menyadari cahaya kemasan di kejauhan, ekspresi malaikat kegelapan berubah dan pupil mereka mengecil. Mereka segera ingin melarikan diri, tetapi Whis dan Kusu tidak membiarkan mereka pergi dan mengendalikan kekuatan mereka untuk menghalangi mereka. Minggir, mulai terdengar tidak sabar, mereka tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, ekspresi mereka sudah menunjukkan tanda-tanda panik. Tapi Whis dan Kusu tidak mau melepaskan mereka, menghalangi jalan mereka di kedua sisi. Menggulung alis mereka sementara keringat menetes dari kepalanya, malaikat kegelapan mengertakkan gigi dengan matanya yang melotot. Tiba-tiba, dia melihat planet Hongshan di kejauhan. Sepertinya orang-orang di sana sangat penting. Jadi dia membuat rencana tercela dengan panik. Untuk menciptakan pengalih perhatian, kedua malaikat kegelapan saling melirik dan menyerang planet Hongshan pada saat yang bersamaan. Hancurkan planet itu. Dua kekuatan agung melonjak, bergabung bersama dan bergegas melewati Whis dan Kusu. Tidak bagus, jangan biarkan energi itu mendarat. Wajah Whis tiba-tiba berubah. Mengetahui pentingnya planet Hongshan bagi Siaya, dia segera melepaskan diri untuk memblokir mereka, tapi sepertinya sudah terlambat. Malaikat kegelapan mencibir, mendorong Kusu menjauh dan melarikan diri ke satu arah. Pada saat ini, Kusu juga tidak peduli dengan mereka, dia melintas dan pergi bersama Whis untuk menghentikan energi yang mengalir menuju planet Hongshan. Setelah melihat ini, Siaya juga menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak, pemusnahan. Energi yang diciptakan dengan tidak menahan apapun menghalangi serangan malaikat hitam. Serangan menakutkan itu diblokir untuk sesaat, tapi masih tidak bisa memblokir sebagian besar serangan itu. Energi kekerasan menembus kehampaan dan menuju planet Hongshan. Saat ini, Whis dan Kusu sama-sama tidak berdaya. Hanya dalam sepersekian detik, serangan tersebut mencapai permukaan planet Hongshan. Inti bintang planet Hongshan berputar dengan gila-gilaan, tetapi tidak berhasil. Mata Siaya tampak seperti akan meledak saat dia melihatnya dengan marah. Jika serangan malaikat kegelapan benar-benar mendarat, bahkan dengan kekokohan planet Hongshan, ia tidak akan mampu menahannya. Mei Ling, 18, dan Mei Fei menatap kosong pada semua yang terjadi. Ketika serangan itu tepat di depan mata mereka, mereka sudah tidak mampu menahannya. Apakah ini akhirnya? Bisik Siling dan Miers. Apakah ini akhir hidupku? 18 menyaksikan dengan bingung. Ketika dia melihat Siaya bergegas ke arah mereka dari sudut matanya, dia tiba-tiba merasa hidupnya cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Waktu dibekukan, Siaya berteriak dengan marah. Ruang biru muncul, namun dalam sekejap, ruang tersebut kembali hancur, karena energi di sekitarnya terlalu unggul. Kekacauannya sangat meningkatkan nilai entropi, dan waktu tidak bisa membeku. Brengsek, berteriak dengan suara sedih, Siaya sangat marah. Namun saat ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Mereka tiba-tiba mendengar suara, di kehampaan alam semesta. Ada beberapa perubahan dalam kehampaan yang kacau saat riak-riak tak terlihat menyebar. Seolah-olah hukum tertinggi telah turun, serangan malaikat kegelapan berubah menjadi tidak berwujud di depan riak, dan kemudian di bawah tatapan kaget Siaya dan yang lainnya, sebuah tangan raksasa menerobos alam semesta, dan kekuatan yang lebih kuat dari Zeno tiba-tiba turun, bahkan istana di sisi Zeno bergetar sedikit, membeku di udara. Telapak tangan besar itu berkilau seperti batu giok putih, lalu menyerang malaikat kegelapan di bawah tatapan kaget Siaya, Whis, dan Kusu. Retakan, kedua malaikat kegelapan ditangkap oleh telapak tangan putih besar itu, tidak bisa bergerak. Para malaikat kegelapan ketakutan seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Keputusasaan muncul di mata mereka saat mereka berteriak dengan tragis, Raja Alam Semesta sama.
Lalu suara mereka tiba-tiba berhenti. Tangan raksasa misterius itu langsung menghancurkannya menjadi bubuk. Kedua malaikat kegelapan itu mati di depan mata Xia. Setelah melakukan semua ini, tangan raksasa itu menunjuk ke arah sekeliling. Seolah-olah waktu berjalan mundur, semua galaksi di dekat planet Hongshan dipulihkan, dan semua nyawa yang hilang dibangkitkan dengan membalikkan hukum. Waktu mundur, kata Whis kaget. Dia juga mengetahui skill time rewind, tapi dia hanya bisa membalikkan waktu sebuah planet hingga 3 menit. Membalikkan waktu seluruh bintang seperti sekarang hampir membalikkan nasib, kemampuan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Bahkan dia kaget setelah melihatnya. Wajah Kusu menjadi pucat, apakah yang tadi, Raja Semesta sama? Ya, yang tidak berani mempercayainya. Faktanya, Raja Semesta Alam Malaikat adalah administrator garis semua malaikat, dan Zeno hanyalah pemimpin sementara. Terhadap Raja Alam Semesta yang agung, semua malaikat merasakan sedikit rasa takut dan hormat. Dikabarkan bahwa Raja Alam Semesta, seperti halnya Raja Waktu, adalah raja yang pernah melampaui zaman yang sangat kuno. Setelah melakukan semua ini, tangan raksasa itu tidak langsung menghilang karena suatu alasan. Tangan raksasa itu terdiam beberapa saat, seolah sedang memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba berubah arah saat jari-jarinya yang berkilau tiba di depan 18, dan menyentuh dahi putihnya. Sesaat kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi lagi, 18, yang awalnya tidak bisa memahami alam, tiba-tiba tampak menjadi lebih bijaksana karena segala macam pengetahuan mendalam muncul di otaknya. Setelah itu, tangan raksasa itu berubah menjadi tidak berwujud dan menghilang. Apakah Universe King memberikan bimbingan kepada 18? Kenapa dia melakukannya? Xia menyaksikan dalam ketidakpastian sebelum mengubur keraguan di dalam hatinya. Setelah tangan raksasa Raja Alam Semesta menghilang, singgasana Zeno di kehampaan terus turun dan dia melihat sekeliling dengan curiga. Planet-planet yang rusak telah dipulihkan seperti sebelumnya, dan malaikat kegelapan juga telah dimusnahkan. Hah, tidak ada apa-apa di sini. Di mana para malaikat itu? Seolah mainannya tiba-tiba menghilang, Zeno yang awalnya sedikit bersemangat merasa kecewa dan berbicara dengan nada cemberut. Whis dan Kusu berbaris dan membungkuk, Zeno sama, yang mulia Raja Alam Malaikat Alam Semesta baru saja turun dengan kekuatan suci. Malaikat kegelapan itu telah dirawat oleh Raja Semesta sama. Raja Alam Semesta, memiringkan kepalanya yang berbentuk oval, kedua mata Zeno yang seperti koin tembaga penuh dengan keraguan. Universe King sama adalah dewa perkasa seperti Time King sama. Oh, Zeno melompat dari singgasana. Dia tahu tentang Time King, dia terlalu menakutkan. Kalau begitu, apakah tidak ada lagi yang bisa kulakukan di sini? Wah, cukup membosankan, yuk kita ke alam semesta lain untuk melihatnya. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang menarik. Setelah mengatakan itu, Zeno melambaikan tangannya dan meninggalkan Universe 7 di bawah pimpinan kedua pengawalnya. Setelah Zeno pergi, Whis menghela nafas lega. Dewa yang naif seperti Zeno, ketika dia mulai menimbulkan masalah, kecuali imam besar, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Lazuli, apa yang terjadi barusan? Tangan besar itu, Xia bertanya dengan bingung. Whis berkata dengan santai, mungkin Universe King sama menyukai fisik Lazuli. Sejujurnya, bahkan seorang malaikat pun akan iri dengan fisik yang memiliki energi tak terbatas seperti itu. Bagaimana perasaanmu? Bagus sekali, sekarang saya bisa merasakan hal-hal seperti Anda, seniman bela diri. Masih banyak ilmu bermanfaat di otak saya. Setelah merasakannya, 18 orang dapat merasakan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Sebelumnya dia hanya bisa menggunakan detektor untuk mendeteksi sesuatu, tapi sekarang dia juga bisa menggunakan aura. Apakah fisikmu berubah? Xia merasa lega saat melihat 18 berubah ke arah yang lebih baik. Raja Alam Semesta, setelah menjadi Dewa Waktu dan Dewa Kehancuran, Xia bertanya dan mempelajari beberapa hal tentang Dewa Tertinggi. Universe King adalah administrator alam malaikat dunia tingkat tertinggi. Dia bertanggung jawab atas otoritas tertinggi bersama dengan Time King of Time Realm. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di antara para dewa tertinggi, dalam hal kekuatan, bahkan Raja Waktu tidak dapat menandinginya. Meskipun Dewa Naga Zalama menciptakan alam naga, dia adalah orang yang menyendiri, tidak terkekang oleh kepentingan duniawi dan tidak bergantung pada sistem, serta tetap netral. Dia tidak mengatur hukum waktu di setiap ruang waktu seperti Time King, dia juga tidak memahami situasi keseluruhan seperti Universe King. Ketika dia tertarik pada sesuatu, dia akan mengirimkan kekuatan ajaib ke dunia bawah. Apa maksudmu setelah Raja Alam Semesta melihat Lazuli, generasi malaikat berikutnya akan memiliki fisik dengan energi tak terbatas? Kusu memikirkan hal yang tidak masuk akal dan berkata. Whis tercengang sesaat sebelum dia pulih dari keadaan linglungnya, itu sangat mungkin. Setiap generasi malaikat dilahirkan di alam malaikat. Jika setelah melihat fisik 18, Raja Semesta mengintegrasikan fisik ini ke dalam generasi malaikat berikutnya, maka dia pun akan iri. Nah, jika karena alasan tersebut, bukan tidak mungkin Raja Semesta akan mengganjar 18. Dewa tertinggi tidak pernah pelit dengan pemberian, juga tidak suka berhutang. Tentu saja, ini hanya spekulasi Whis dan Kusu, dan tidak ada yang tahu alasan spesifiknya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.